Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Nah, cucunya Eyang Tel Gumantel Gendewati bertanya kepada Eyang, Eyang, katanya apakah benar kegaiban itu adalah sebuah energi atau frekuensi? Dan apakah itu berhubungan dengan fisika kuantum? Soalnya mereka tidak percaya dengan bahwa goib itu adalah fisika kuantum, science. Kumandel Gendewati, engkau bertanya-tanya ya tentang fisika kuantum, tentang kegaiban, tentang energi, tentang frekuensi. Kalau adikmu Silpringsil itu tidak percaya, biarkan saja ya, biarkan saja dia tidak percaya. Lebih baik kamu mengobservasi dan menganalisa ya, apakah benar atau tidak. Nah, sekarang Silpringsil, kamu tanya, dari manakah kita berasal dan akan menjadi apa? Ya. Jelas-jelas dari air sperma dan akan menjadi air. Ya, masih ngeyel aja itu adikmu tuh. Dari tanah liat apa-apa. Nah, ini yang sebenarnya nggak suka perdebatan adikmu ini ya. Tetapi ya gimana lagi, ya nggak apa-apa lah, pendapat kan, pendapatnya kamu bahwa sosok kegaiban itu ada dan itu energi atau frekuensi, merambat melalui frekuensi. Nah, sekarang yang mau tanya kepadamu, berapa nyawa yang sudah diambil oleh Sang Maha dan berapa nyawa yang sudah diambil oleh setan dan berapa nyawa yang sudah diambil oleh iblis? Nah, coba hitung berapa nyawa ya, berapa nyawa itu yang diambil oleh Sang Maha. Jadi apakah semua kematian itu Sang Maha yang ngambilnya, atau bahkan si iblis sama setan ini ikut campur ngambil nyawamu ya, apakah yang di jalan itu kehilangan nyawa itu diambil oleh setan, iblis, atau diambil oleh Sang Maha? Coba itu dulu dijawab ya, sebelum nanti jawabnya kejauhan itu dari tanah atau dari air. Nah, ketika kau buktikan ya, taruh aja tuh binatang-binatang, bangkai-bangkai hewan itu yang sudah mati itu di dalam akuarium, dan tungguin tuh 2 bulan 3 bulan bau bacinnya keluar, dan lihat itu, waduh, yang kemarin ada tikus itu ya, ada tikus di sana. Tikus itu sudah menjadi cair. Nah, sebenarnya di langit-langitnya yang ini ada bekas tikus yang mencair nih, yang warnanya kuning karena ini catnya putih atas tuh, warnanya kuning karena bekas cairan tikus itu tadi. Nah, apakah manusia sama dengan tikus ketika dia meninggoy itu menjadi air atau menjadi tanah? Nah, itu dulu aja masih bingung kok mau nyari fisika kuantum ini, aduh, nggak nyampe adikmu tuh Silpringsil, nggak nyampe. Itu hanya yang samadi saja itu ya. Makanya dianalisa itu ya, tanya ketika perang di mana itu ya, prajurit itu ketika perang di mana itu, di pedalaman ketika ditembak pakai peluru metal ya, nggak tembus, tetapi ketika ditembak pakai peluru karet jebol malahan. Nah, itu kekuatan apa? Jadi peluru tajam itu ditembakkan nggak apa-apa, tapi peluru karet ditembakkan malah jebol. Nah, itu kekuatan apa? Cari dulu itu, baru nanti
experience, tanya satu persatu orang, kamu punya pengalaman apa ya, indigo itu ya, tanya satu persatu, pengalaman apa, observasi, cari gitu. Nah, jadi ya begitulah. Jadi engkau tahu kan bagaimana dunia ini bekerja ya, bagaimana dunia ini bekerja. Kekuasaan itu, jika kau ingin kekuasaan, kau harus mendominasi ya, informasi-informasi. Pegang nih ya, Delkumadil Gendowati, jika engkau ingin menguasai, sebenarnya nggak usah dengan perang fisik ya, dominasilah informasi-informasi ya, itu sudah menang, itu sudah mutlak menang. Makanya AI, yang bilang AI apapun itu ya, ketika mereka bisa mendominasi informasi ya, itu sudah kekuasaannya sudah wes mengalahkan yang perang langsung di medan perang. Orang sekarang ini informasi, jadi nggak perlu fisik. Nah, hati-hati Delkumadil Gendowati Silpringsil, cucunya Eyang. Kalau dulu yes, informasi itu disebarkan, didominasi ya, jelas informasinya, sehingga dia mampu menguasai. Ketika semua menguasai, maka yes, menguasai ini kan kayak nyuci otak, tunduklah semuanya gitu. Tunduk ya. Yang didominasi itu makanya ada apa itu, ada stasiun televisi yang informasinya ada ini ya, ini informasinya. Nah, apakah semua informasi itu nyata atau informasi itu bisa dibuktikan? Nah, kalau tikus apakah mencair? Ya buktikan saja. Kamu punya akuarium kaca kan, ya, akuarium kaca itu kamu taruh itu tikus di situ, lalu di atasnya kamu tutup serapat-rapatnya. Nah, serapat-rapatnya, mungkin kasih aja udara itu seperti pori-pori tanah ya, kecil aja lah, satu tusuk gigi itu segitu aja, atau 3 atau 5, atau bahkan kamu tutup semuanya. Nah, akankah itu mencair atau menjadi pasir? Tuh, cari itu dulu, jangan cari kuantum mumet nanti kamu ya. Bilang tuh Silpringsil ke adikmu tuh, Delkumandil ke adikmu Silpringsil, cari itu dulu. Itu aja kamu masih belum bisa membuktikan benar atau tidaknya, belum kamu video dan kamu serahkan ke Eyang ya, benar enggak itu jadi cair, itu benar enggak, dan asalnya dari air sperma, benar enggak gitu. Nah, yang pernah punya teman sepasang suami istri itu nggak bisa hamil istrinya. Lalu Eyang berkata kepadanya, bersabarlah, kamu sudah periksa ke dokter, sudah menjalani terapi ke dokter, semua sudah dilakukan, tapi belum ada hasilnya. Dua-duanya ini guru ini ya, pendidikan, kuliah ya, bukan orang tulul seperti Eyang, Baiklah, marilah kita memohon kepada Sang Maha ya. Padahal Eyang itu juga tidak berdoa, hanya pura-pura saja ini memohon. Kau tahu nggak analisa dari yang diceritakan kepada Eyang? Kenapa sih kok nggak bisa hamil istrimu? Dia menjelaskan nih bahwa spermanya itu ya tidak ada sayapnya, jadi kayak cebong itu, nggak ada tangannya, nggak ada sayapnya, jadi nggak bisa lari, dia nggak bisa berenang, kurang kuat, jadi sayapnya itu masa sih ada sayapnya? Yang juga bertanya. Iya, itu yang dijelaskan, ada sayapnya, jadi ibaratnya itu sperma itu nggak ada sayapnya, jadi kayak cebong itu yang tanpa sayap, nggak ada belakangnya itu loh, nggak ada apa, belakang itu apa, ekor itu, jadi nggak bisa menuju ke rahim, katanya seperti itu, nggak bisa menembus
apa itu zigot, apa itu kalau egg itu telur, apa indung telur, apa itu, yang kurang paham bahasa biologi karena yang orang bodoh yang nggak sekolah itu. Lalu bersamatilah ya bersama Eyang ya, sekarang sudah 7 bulan istrinya. Yang bilang nah tunggu aja nanti 3 tahun paling, karena menurut kedangkalan spiritual yang itu 3 tahun. Nah yang dapat dari mana ini nggak tahu lah ya, nggak tahu ya. Itulah observasi satu-satu, tanya satu-satu. Kau mau bukti? Ada besok kalau kamu pengen tahu bisa yang kasih itu Telkomandel Gendawati Silpingsil ya, yang tanya orangnya dan kamu dengarkan baik-baik ya gitu. Jadi jangan. Nah sekarang yang tanya kepadamu, sudah berapa banyak manusia yang ini kalau kasar itu kan dibunuh ya, tapi ya nggak mau kasar lah, diambil nyawanya oleh Sang Maha. Dan berapa banyak yang sudah diambil nyawanya oleh sang iblis, dan berapa banyak yang sudah diambil nyawanya oleh setan, bahkan berapa banyak yang diambil oleh jin, dan bahkan berapa banyak yang diambil oleh gentayangan-gentayangan itu yang kau panggil setan kan, gentayangan-gentayangan itu. Nah berapa banyak. Lalu kau bandingkan lebih banyak mana yang mengambil. Jika yang Sang Maha itu lebih banyak, waduh gimana, aduh gimana ini. Hah? Lebih banyak mana, gimana ini. Makanya menurut kedangkalan spiritual, Sang Maha itu adalah energi, dan untuk berhubungan komunikasi dengan beliau membutuhkan frekuensi energi. Kita juga punya atom ya, handphone punya atom, laptop punya atom, kita punya atom. Itu dulu aja sebelum ke fisika kuantum, bener nggak di dalam diri manusia itu ada atomnya, bener nggak? Nah atom itu apa ya, untuk apa atom itu? Nah bagaimana jika atom itu nggak ada? Nah, makanya ada atom Intel Pentium, atom apa ya, coba itu yang nggak ada atomnya apa ya, yang nggak ada atomnya. Ini korek ini nggak ada atomnya ada nggak ya, coba cari lagi. Jadi jangan mentah-mentah seperti yang berpikirnya Silpingsil ya, gitu dulu dari kedangkalan spiritual ya. Jadi biar kamu itu nggak depresi ya. Itulah jika engkau tambah pengetahuan itu ada baiknya, tetapi juga jika engkau nggak samati, pengetahuanmu itu luas, pengertianmu itu besar, sangatlah berbahaya. Maka leluhurmu mengajarkan dengan budayanya, budi dan daya ya, budi dan daya cipta, daya cipta yang tinggi, berbudi yang tinggi. Makanya budaya, budi dan daya cipta harus pakai budi bro ya, harus pakai budi. Jangankan pistol ya, pistol itu bisa kau gunakan untuk kebaikan ya. Dan pistol itu juga bisa kau gunakan untuk kejahatan. Jangankan pistol ya. Pisau itu kau bisa gunakan untuk memasak, tapi kau juga bisa gunakan untuk kejahatan, untuk membunuh dan sebagainya. Jangankan pisau, motor bisa kau gunakan untuk kebaikan ya, untuk ojek, ngantar orang, ngantar makanan. Tapi bisa juga untuk kau gunakan sebagai hal yang buruk ya. Ketika engkau naik motor kenceng lalu kau tabrak orang, itu gimana, bisa enggak? Nah itu loh, itu. Jadi intinya
Gunakan pengetahuanmu, ya, setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, tapi gunakanlah budi pekertimu supaya apa yang sebenarnya berbahaya bisa kau manfaatkan menjadi sebuah pertolongan bagi yang lain. Ya, til kumandil gendilwati, jadi manfaat, pertolongan untuk yang lain. Nah, jawab tuh pertanyaannya yang tuh, ya, Rahayu dari Timur Bengawan.